Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, nama saya Septia Sari Ardani dengan NIM 21030437. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dalam tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan profil dari program studi Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau dan mengapa saya memilih program studi Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Universitas Muhammadiyah Riau dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis membuka program studi S1 Manajemen pada tahun 2017 dan program studi Manajemen juga meraih akreditasi B pada tahun 2018. Program studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau bertujuan menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap, keterampilan, dan komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Visinya yaitu menjadikan program studi manajemen sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian manajemen di bidang pemasaran dan wirausaha, pengelolaan sumber daya manusia, operasional, dan keuangan yang menguasai IPTEX dengan landasan IMTAK tahun 2030. Misinya yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen melalui teori dan praktek. Yang kedua, mampu menguasai, menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan mampu berpikir kritis dan berjiwa entrepreneur berlandasan IMTAK. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang manajemen bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan IPTEX sehingga memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengabdian di bidang ilmu dan keterampilan manajemen guna memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan ilmu dan keterampilan manajemen yang bernilai al-Islam kemuhammadiyaan. Dan alasan saya memilih program studi manajemen yaitu terdapatnya minat dan bakat saya dalam jurusan manajemen, dan program studi manajemen juga memberikan pelatihan dan pendidikan yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan dan memperluas keterampilan. Dan terdapatnya peluang karir. Biasanya lulusan manajemen banyak memberikan peluang karir dalam berbagai bidang. Setiap perusahaan pastinya membutuhkan seseorang yang memahami manajerial perusahaan. Sehingga adanya terdapat tantangan dalam jurusan manajemen ini yang memungkinkan seseorang untuk belajar hal baru dalam bisnis teknologi dan praktiknya. Sehingga membuat seseorang akan tertantang dan menjadi lebih berkembang di manajemen ini. Materi pertama yang dapat saya sampaikan adalah mengenai teknologi informasi dan perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Williams dan Sauer berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi dan komputasi. Yang dimana jalur komunikasi ini terdapat dalam membawa video, suara, dan data. Teknologi informasi sangat diperlukan karena banyaknya manfaat, seperti akan lebih mudahnya dan cepatnya kita dalam melaksanakan proses komunikasi, perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya mengakses informasi, dan pekerjaan dapat dilakukan secara daring. Selain itu, teknologi informasi juga sangat diperlukan karena adanya tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, dan perlunya waktu tanggap yang lebih cepat dan pengaruh globalisasi. Sistem informasi. Sistem, menurut SID pada jurnal Computers dan Business volume ke-7, sistem merupakan kumpulan sebuah elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan.
Sedangkan informasi menurut Romney merupakan data yang diolah agar dapat mempermudah dalam melakukan pengambilan sebuah keputusan. Sistem informasi juga sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama dalam sistem akademis. Dengan sistem akademis, terdapatnya sebuah website. Website ini dapat mempermudah kita untuk mengakses data terkait akademisi. Yang kedua, sistem pertukaran data digital. Dengan ini, komputer dapat bertukar data secara cepat. Yang ketiga, ada sistem biometrik. Sistem ini merupakan sistem yang dikembangkan untuk keamanan informasi dengan menggunakan pola wajah dan sidik jari, agar seseorang tidak dapat mengakses data pribadi seseorang. Kita masuk ke materi kedua, yaitu perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Definisi dari perangkat keras komputer atau hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contoh dari perangkat input ini, yang pertama ada keyboard komputer. Keyboard ini digunakan sebagai untuk kita mengetik huruf dan simbol. Yang kedua yaitu ada mouse yang digunakan untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Yang ketiga itu ada mikrofon. Mikrofon ini digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Yang keempat ada scanner, yaitu scanner ini berfungsi untuk menginput data seperti gambar. Definisi perangkat lunak komputer atau software. Perangkat ini adalah komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Jenis-jenis aplikasi software ini, yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua ada perangkat lunak driver. Yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi dan bahasa pemrograman. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu materi tentang pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem penunjang keputusan. Pengambilan keputusan di level manajemen adalah pengambilan keputusan yang merupakan hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang dalam memilih rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Proses pengambilan keputusan ini selalu menghasilkan keputusan akhir yang pastinya telah ditetapkan. Tipe-tipe dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama ada terstruktur. Terstruktur adalah keputusan rutin yang dapat diatur dalam program penyelesaian. Keputusan ini biasanya dibuat oleh manajemen tingkat bawah. Contoh kasusnya yaitu setiap awal bulan, manajer perusahaan di PT Araya selalu membeli bahan baku produksi untuk persediaan di perusahaan. Yang kedua, ada setengah terstruktur. Setengah terstruktur adalah gabungan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur yang kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam. Contohnya, Pak Lewis adalah seorang manajer keuangan di PT Cakrawala. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan beliau untuk cermat dalam menginvestasikan serta mengelola keuangan perusahaan. Sehingga pada saat itu, perusahaan harus mengganti mesin di pabrik dan harus memperkirakan secara cermat sebelum menganggarkan uang perusahaan untuk mesin yang dibeli guna melancarkan jalannya produksi perusahaan. Dan Pak Lewis harus memutuskan untuk menganggarkan uang perusahaan secara cermat. Yang ketiga yaitu ada tidak terstruktur. Tidak terstruktur adalah keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu terjadi. Karena keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Contoh kasusnya yaitu ada
Pak Anton adalah seorang presiden direktur. Ia harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat demi kelangsungan perusahaan. Karena dalam pengambilan keputusan yang diambil haruslah berdasarkan pada informasi pasar yang harus ditelusuri dan diapresiasi. Dan adapun jenis-jenis pengembalian keputusan di level manajemen. Yang pertama, ada manajemen puncak. Manajemen puncak ini adalah manajemen yang memiliki karakteristik strategis dan mengatur perencanaan serta pengambilan keputusan. Yang kedua, ada manajemen menengah. Manajemen menengah adalah jenis manajemen yang fokus pada pengawasan administrasi dan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, ada manajemen operasional. Manajemen operasional adalah manajemen yang berkaitan dengan kegiatan harian dan pengambilan keputusan. Dan definisi dari sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan adalah sistem yang membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, atau disebut organisasi di berbagai level termasuk manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem ini biasanya cocok untuk mengambil keputusan dalam situasi yang cepat berubah. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia, dan bisa juga digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya ada materi keempat. Materi ini kita mendefinisikan dari data, informasi, dan pengetahuan pengorganisasian data dan informasi. Yang pertama yaitu ada data. Data merupakan bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien dan dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Kedua, informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada penerima informasi. Yang ketiga, ada pengertian pengetahuan. Pengetahuan biasanya dapat diartikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Yang keempat, ada pengorganisasian data dan informasi. Data dan informasi adalah sebuah dasar untuk membentuk pengetahuan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi yang saya sampaikan adalah, yaitu dalam teknologi informasi merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi dengan komputer yang memiliki jalur komunikasi yang dapat mengubah video, suara, dan data. Di dalam perangkat keras juga ada komponen-komponen yang memiliki wujud fisik yang dapat dilihat dan dapat juga dipegang. Lalu, di dalam sebuah perangkat lunak atau software ada juga komponen dari komputer yang berbentuk data program dan file digital dan bisa dibaca dan dipasang dalam sebuah komputer. Di dalam pengambilan keputusan, pastinya suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang mengubah seseorang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi di dalam sebuah alternatif untuk pemecahan masalah yang ada. Di dalam pengambilan keputusan, pastinya ada satu keputusan final yang kita dapatin. Di dalam sistem penunjang keputusan dapat membantu kita dalam mengambil keputusan, baik itu dalam keputusan bisnis atau organisasi yang dapat menunjang sistem keputusan yang digunakan dalam tingkat manajemen operasi dan perencanaan. Lalu, di dalam informasi dan pengetahuan menjadi satu kesatuan yang mampu terorganisasi dengan baik dan menjadi komponen yang sangat penting. Sekian pemaparan materi mengenai mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan saya dalam penyampaian materi. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.